Saya Ifik Arifin. Dan saya Tian Belawati. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Prof. Tian, salam sehat, apa kabar? Alhamdulillah baik, salam sehat juga. Oke, ini pertama-tama saya terima kasih banget gitu ya atas kesediaan Ibu Tian untuk podcast kita bersama ini tentang sedikit tentang teknologi pendidikan dan tentunya yang lain-lain juga banyak yang akan kita bicarakan. Jadi Ibu Tian ini dulu pernah sekolah di mana aja nih Ibu kalau boleh tahu gitu ya supaya sedikit kita mendapatkan introduction walaupun di dunia pendidikan sebenarnya nama Ibu Tian sudah tidak asing lagi. Terutama di universitas terbuka gitu ya. Silakan Bu Tian. Saya gelar pertama saya itu dari IPB. IPB. Ya, IPB Bogor. Ya. Dan itu tahun 84 ya selesainya. Kemudian saya lanjut S2-nya di Simon Fraser University di Kanada dan S3-nya di University of British Columbia juga di Kanada. Di British Columbia, Kanada ya. Betah Bu di Kanada Bu? Betah, enak. Itu kota yang negara yang paling damai katanya di dunia, betul ya Bu? Saya nggak tahu deh, tapi kalau Vancouver-nya sendiri, kotanya di mana saya sekolah itu memang selama berapa tahun berturut-turut itu selalu dinobatkan sebagai the most livable city in the world ya. Kadang dia nomor 1, kadang dia nomor 2, dia tuker-tukeran sama Melbourne. Oh. Kadang dia posisi 1 kan, tapi itu selama bertahun-tahun mereka berdua aja tuh terus-terusan. Karena memang nyaman sekali ya. Kotanya itu kota besar, tapi kita masih mendapatkan feel kota kecil dengan fasilitas kota besar gitu ya. Terus udaranya sangat bersih, penanganan lingkungan hidupnya sangat baik, enak lah pokoknya. Jadi napas itu ringan. Olahraga terus boleh ya Bu ya tiap hari ya? Enggak, saya orangnya nggak pernah olahraga, apalagi zaman dulu. Itu merupakan syarat mutlak yang untuk belajar yang baik barangkali Bu ya. Kalau kita mau menuntut ilmu, sepertinya tempat seperti itu ideal gitu ya. Jadi Ya. Ibu ke ilmu pendidikan atau ke Master of Education kalau nggak salah ya? Ya, jadi S2, S3 saya itu sudah dalam bidang pendidikan. Walaupun S1 saya beda sekali ya. Apa tuh Bu kalau boleh tahu? S1 saya itu agribisnis. Gak ada hubungannya ya. Oh, saya rasa ada juga sih. Ya gitulah namanya hidup ya, kita belok mengikuti air mengalir. Gitu ya. Oke, saya terus terang mengikuti juga sih ceramah-ceramah Ibu Tian di UT dan saya sebetulnya tertarik sekali ya, terutama yang terakhir itu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, pada saat sudah pandemi ya, atau setahun yang lalu ya, saya lupa juga. Tentang ini loh Bu, tentang virtual learning gitu. Jadi saya itu melihat bahwa karena cepatnya kita berpindah pandemi itu datang sehingga orang menyebutnya sebagai akselerator, tapi kita nggak siap gitu ya. Nah, tidak kesiapan ini diantaranya adalah banyak sekali pengajar yang memindahkan materi tatap muka menjadi virtual. Jadi mereka sebetulnya sama, ngajarnya sama, nggak ada bedanya, hanya bedanya virtual. Jadi mereka tidak. Jadi tatap muka tapi melalui media gitu kan? Betul, melalui media. Dan yang disayangkan adalah bahwa behavior atau perilaku dari peserta didik itu tidak sama gitu ya. Ada yang mendengarkan sambil mainan TikTok gitu ya. Ada yang mendengarkan sambil olahraga gitu ya. Ada yang perilaku dosennya berubah, tidak berubah, tapi perilaku mahasiswanya berubah. Itu dia. Sehingga kalau kita sebagai pendidik, sebagai educator, kita kan menginginkan learning outcome yang ideal, yang baik gitu ya. Nah ini nggak ketemu Bu Tian. Jadi gimana tuh Bu cara memperbaikinya atau bagaimana pandangan Bu Tian tentang ini? Jadi memang segala sesuatu itu kalau mendadak kan memang nggak bisa bagus ya. Bukan hanya dalam pembelajaran, apapun kita tuh memang memerlukan proses persiapan. Nah, pandemi ini kan memang datang sekonyong-konyong ya, sehingga
tidak pernah ada yang menyangka bahwa kita akan mengalami suatu kejadian luar biasa yang menyebabkan kita itu harus mengubah sistem pembelajaran kita dari yang biasanya dalam kelas menjadi di dalam dunia maya. Nah, kita tahu sendiri di Indonesia sebelum itu kan memang banyak orang yang tidak percaya kepada pendidikan jarak jauh. Banyak orang yang tidak percaya kepada online learning ya. Dengan sering sekali saya tuh mendapatkan kalau saya ketemu orang itu mengatakan, "Butian, orang disendokin aja mereka itu nggak bisa, apalagi disuruh belajar sendiri gitu." Itu tuh komentar sehari-hari yang saya sering terima, bukan hanya dari masyarakat awam, tapi bahkan dari para pendidik, dari dosen, ya, bahkan dari rektor-rektor universitas lain gitu ya. Jadi saya tuh dulu sering sedih dalam arti begini, UT itu udah lama ada, kemudian sudah membuktikan bahwa kita bisa menghasilkan lulusan dengan kualitas yang baik, tapi kok kita nggak bisa mendidik masyarakat kita ataupun para praktisi pendidikan di Indonesia untuk mempercayai bahwa belajar itu bisa jarak jauh. Kalau sama wartawan saya suka bilang, kok kamu nggak percaya pendidikan jarak jauh, belajar mandiri? Kamu dulu sekolahnya apa? Biasanya wartawan tuh sekolahnya bukan publisistik kan? Biasanya dia bukan komunikasi juga, rata-rata tuh orang MIPA, orang mana gitu kan. Terus saya bilang, terus kamu kok sekarang bisa jadi wartawan yang bagus, wawancarai saya dengan bagus. Kamu belajar dari mana? Baca, Bu. Nah, berarti kan kamu bisa, saya bilang. Terus kenapa kamu nggak percaya kalau orang lain juga bisa, kalau kamu bisa? Kalau wartawan bisa saya gituin ya, tapi kalau, jadi 25 tahun lebih UT itu gitu ya berkiprah, nggak ada temen, nggak ada yang masih banyak, nggak berhasil kami itu mendidik sejawat untuk seluruhnya untuk mempercayai metode pembelajaran ini. Tetapi dengan pandemi itu kurang dari 25 hari, jreng gitu kan semua. Jadi yang tadinya tidak percaya pun dipaksa suruh hijrah gitu. Bayangkan orang nggak percaya disuruh hijrah, ya kan? Yang percaya aja susah, apalagi yang nggak percaya. Sehingga ya tidak heran kalau kemudian mereka itu melakukannya sesuai dengan apa yang menurut mereka terbaik. Ya, nah tentu yang menurut mereka terbaik itu yang biasa mereka kerjakan, yaitu memberi kuliah di depan kelas. Nah sekarang karena kelasnya ditutup, ya kelasnya pindah ke LMS gitu kan, atau kemana, mungkin juga ke WA, saya nggak tahu ya. Jadi saya kira itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Namun demikian sebetulnya semangat mereka membuat proses pembelajaran itu berjalan terus amid all the chaotic situations begitu ya, patut kita acungi jempol menurut saya ya. Karena di awal pandemi itu kira-kira 10 hari pertama setelah kampus-kampus itu pindah ke online ya, ke daring, saya tuh bikin survei. Saya bikin survei langsung, pengen tahu kayak apa mereka melakukannya gitu kan. Memang rata-rata waktu itu belum pakai LMS, rata-rata langsung pakai video conference begitu ya. Kemudian banyak yang digabungkan dengan WhatsApp dan sebagainya. Banyak yang masih merasa belum nyaman dan sebagainya. Nah, tapi ketika kami melakukan survei berikutnya itu awal 2021, yang artinya mereka sudah melewati 2 semester, itu sudah berubah. Itu sudah lebih banyak orang yang menggunakan LMS. Sudah lebih banyak orang yang menggunakan bahan ajar, yang menggunakan asinkronus. Tidak semuanya dengan Zoom atau dengan Microsoft Teams atau dengan apa namanya Skype gitu ya. Jadi ada pergeseran. Jadi sebetulnya pembelajarannya ada ya. Namun demikian memang mungkin karena lebih banyak otodidaknya gitu kan. Walaupun Dikti memberikan pelatihan-pelatihan, kemudian banyak juga yang datang ke UT belajar dan sebagainya. Tetapi kan sebetulnya tidak cukup waktu karena belajarnya itu dibarengi dengan harus langsung berpraktek. Sehingga ada perbaikan menurut saya, ada kemajuan, jadi kelihatan mereka itu melalui suatu proses pembelajaran baik dari mahasiswanya juga maupun dari dosennya, cuma memang belum ideal sebagaimana seharusnya begitu ya. Tapi menurut saya tidak buruk-buruk amat juga ya, hanya memang mindset-nya itu masih banyak yang tetap anchor-nya tuh di tatap muka gitu. Jadi agak kurang itu. Tetapi dari segi pelaksanaan pembelajarannya,
Ya, sudah lumayan kalau menurut saya ya di tahun 2021 ini sudah bagus. Bahkan ada beberapa dosen yang saya kenal bagus, yang saya kenal baik itu yang sudah sangat bagus menurut saya. Beberapa ya bisa dihitung jari ya. Itu sudah saya lihat, saya masuk ke repositori bahan ajarnya dia ya yang dia kembangkan. Itu luar biasa menurut saya. Untuk seorang diri dia melakukan itu tuh menurut saya luar biasa. Ada juga yang begitu. Ya, jadi tergantung sekali kepada individu ya Bu ya, kepada individu Lebih pengajar. banyak tergantung kepada individunya gitu saat ini ya. Ya, karena kan tentunya kita sekarang harus belajar membuat video dan membuat video itu juga ada ilmunya kan, ada Ya, ada sesuatu yang bagaimana kita membuat eh, daya tarik video itu bisa memotivasi pendengarnya gitu. Mungkin ya. ya membuat core video itu juga tidak mudah gitu ya. Iya, dosen-dosen UT juga nggak semua bisa, karena di kami punya pusat produksi multimedia yang buatin. Itu dia. Jadi ketergantungan ini rupanya memang banyak ya. Makanya kan kita sering dengar juga ada beberapa komponen di situ, ada beberapa faktor yang terlibat seperti instructional designer gitu kan. Ya, Kemudian ya, ada graphic designer, betul. ada content expert gitu. Jadi Iya, bayangkan oleh dosen-dosen tatap muka itu disuruh ditumpukin semuanya di satu orang yang sama. Jadi kan nggak heran dong kalau keblebek mereka. yang kasihan peserta didiknya ya Bu ya. Iya, mereka, iya. mereka bingung juga. Dosennya bingung, peserta didiknya bingung. Tapi sih dari hasil survei ya, itu cukup signifikan jumlah responden yang mengatakan mereka pengen tetap Tatap muka. ada pembelajaran online ya, jadi blended lah minimal. Mereka Ya, nggak mau untuk lebih banyak yang nggak mau ninggalin gitu, walaupun pandemi sudah berlalu. ya, ya, Ibu kan juga bilang ini the new apa, the new normal ya online ini ya. Kan Ibu Tian juga bilang gitu kan sebelum ini. Jadi kalau ada the new normal seperti kehidupan sehari-hari dan new normalnya ini online adalah salah satu the new normal. Normal dalam pembelajaran. Iya. Nah, tapi di samping itu kan kita concern juga dengan outcome ya Bu ya, learning outcome dari mahasiswa atau dari peserta didik. Kita khawatir kalau ada generasi yang mungkin hilang gitu ya, lost generation gitu karena kualitasnya drastis Ya, turun begitu. Nah, ini ya. gimana Bu? Kira-kira memang kekhawatiran itu beralasan atau cuma ketakutan kita aja gitu? Gimana Bu Tian? Kalau dalam setahun saja kualitas pembelajaran online dosen-dosen kita itu sudah meningkat seperti itu ya. Saya sih kok optimis ya kalau misalnya sekarang kan kampus juga udah mulai ada yang tatap muka lagi ya. Ya, Kalau misalnya proses pembelajaran online ini diteruskan sebagai suatu modus alternatif ya, dan mereka menyelenggarakan pendidikannya menjadi blended learning begitu ya. Uh, saya optimis learning outcome yang ditargetkan itu bisa dicapai karena sebetulnya kalau sistem pembelajaran jarak jauh yang dirancang dengan benar itu kan learning outcome kita itu walaupun ada beda sedikit-sedikit tapi kan sesuai dengan KKNI kalau jenjang sarjana ya learning outcome-nya pada level itu gitu kan. S2 pada level itu kan kita buktinya bisa mencapai. Jadi memang kuncinya itu adalah membekali dosen-dosen itu dengan perencanaan pembelajaran online yang benar dan baik. Jadi mungkin mereka perlu dikasih penyegaran. Mungkin rata-rata sebetulnya udah pernah ikut ya kayak program AAP apa Kerti begitu ya. Nah, tetapi sekarang dalam konteks AA Pekertinya dijadikan pembelajaran online tentu harus ada adaptasi-adaptasi. Nah, secara bertahap saya kira dosen-dosen itu memang harus diberi penyegaran tentang bagaimana sih caranya merumuskan capaian pembelajaran CPL gitu kan. Dari CPL itu kemudian ada CPMK gitu kan, diturunkan lagi ke capaian pembelajaran pada level mata kuliah. Nah, kalau udah ada capaian pembelajaran pada level mata kuliah, tentu kemudian harus dibuatkan analisis kompetensinya. Analisis kompetensi antaranya apa nih untuk mencapai CPMK itu gitu kan. Nah, untuk setiap analisis antara itu, tentu kan mungkin dia sebetulnya levelnya bisa beda-beda, nggak semuanya selevel dengan CPMK itu ya. Nah, disitulah letaknya, oke, kalau misalnya yang ini tujuannya khusus, yang kompetensi antara ini adalah untuk membuat mereka mampu menganalisis, begitu kan, kira-kira kalau jarak jauh medianya apa yang cocok? Apakah cukup hanya dengan text based PDF?
ataukah harus dibarengi misalnya dengan ada pemberian tugas di mana dia harus menyelesaikan kasus, ataukah di situ harus ada diskusi kelompok atau apa. Jadi untuk setiap kompetensi antara untuk mencapai CPMK itu, jadi dalam satu mata kuliah itu kita bisa membuat senario gitu kan, senario pembelajaran. Oke, untuk kompetensi antara yang pertama emang cukup deh pakai PowerPoint dan PDF, kemudian dosennya kasih introduction secara sinkronus sebentar. Tapi untuk kompetensi antara kedua, kelihatannya ini udah harus lebih substansial. Oh, mungkin di sini supaya lebih real kita mesti kasih video. Kemudian udah gitu dilanjutkan dengan diskusi misalnya. Kalau takut diskusi yang asinkronus nggak jelas, mungkin harus ada sinkronusnya gitu kan. Nah, kemudian jadi bisa dirancang yang seharusnya sinkronus itu disitulah kita melakukan pertemuan tatap muka di kelas gitu kan. Sementara yang lainnya bisa online. Sehingga proses pembelajaran blended itu tetap semuanya mengerucut ke tujuan untuk pencapaian CPMK tadi begitu kan. Nah, kalau setiap mata kuliah begitu ujungnya kan CPL-nya itu akan tercapai begitu ya. Nah, mungkin itu sudah fix ya Bu ya. Ya, yang sepertinya itu, gambaran yang sepertinya itu yang mungkin harus diberikan penyegaran ke dosen-dosen bahwa posisi mata kuliah kamu itu di dalam pencapaian CPL itu di sini loh posisinya. Gitu kan? Nah, kemudian posisi salah satu kompetensi antara itu di capaian CPMK itu di sini loh posisinya. Sehingga betul-betul semuanya itu dipikirkan gitu kan oleh si dosen itu. Nggak semuanya main tabrak aja, oh yang ini gitu kan. Dan sekarang sebetulnya kalau misalnya kita mau, katakanlah mau pakai video, tapi kan bikin video susah. Sebetulnya barangkali akan lebih efisien dan juga barangkali lebih efektif kita cari aja video yang udah ada di internet. Karena di internet itu sekarang apa sih yang nggak ada, saya tanya. Kayaknya nggak ada deh. Yang tidak ada itu ya yang tidak ada itu gitu di internet itu. Jadi seperti yang abadi, yang kekal itu adalah ketidakkekalan. Nah, yang tidak ada itu ya yang tidak ada itu di internet itu ya kan. Semuanya ada. Cuma tinggal kita bisa nggak nyarinya gitu kan. Nah, semakin sering kita mencari bahan yang kita perlukan dalam bidang kita, maka akan semakin hafal kita cara nyarinya bagaimana. Dan akan semakin hafal kita repositori mana yang bagus, mana yang ece-ece, mana yang sesuai sama kurikulum saya, mana yang nggak sesuai sama konteks Indonesia. Nah, itu akan menjadi suatu skill ya, mungkin digital literacy itu ya. Itu adalah skill tersendiri yang tidak bisa diukur dengan mastery level karena dia masterynya naik terus gitu kan, nggak ada ujungnya, makin sering latihan makin pinter gitu kan. Nah, yang kayak gitu itulah yang saya kira harus terus diitukan ke dosen-dosen. Bagaimana mereka itu menjadi betul-betul pandai memilih bahan, jadi efisien cara kerjanya. Smart working, bukan hard working. Ya. Why do we have to reinvent the wheel? Why do we have to make a new video if there are excellent videos already over there? Dan sekarang ada pameo mengatakan, good teachers create, great teachers remix. Jadi remix itu bukan berarti Anda bodoh. Itu saya kira yang harus ditekankan ke dosen. Kalau kita pakai barang orang lain, itu bukan berarti kita nggak bisa bikin sendiri. Kita smart, ngapain buang waktu bikin sesuatu yang udah bagus. Kita modifikasi aja. Tapi gengsi gitu ya Bu. Ngapain gengsi? Tapi kalau modifikasi, kita harus lihat hak penggunaan kita apa. Si barang yang mau kita pakai itu dia pakai lisensi apa. Itu kita juga harus mengerti gitu kan. Gitu, seperti itu saya kira ya. Kita harus gerak cepat gitu ya. Dan tentunya sepertinya itu sounds like we have to change the syllabus ya, the curriculum ya. Jadi kayaknya kan ada panduan tentang keterampilan abad ke-21, kemudian jadi ada capaian-capaian yang harus disesuaikan dengan collaborative learning, kemudian banyak sekali ininya panduan-panduan yang ada. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan syllabus kita dengan panduan-panduan itu barangkali begitu ya. Ya, jadi memang yang harus di-convert itu adalah senario pembelajarannya, RPS-nya. Bahasanya boleh apa aja lah ya, boleh RPS, yang rancangan pembelajaran semester, boleh, kalau saya senangnya bilangnya senario pembelajaran, boleh, apalah namanya terserah aja apa, pokoknya itunya yang harus kita sesuaikan. Iya. Jadi banyak sekali ya. Mungkin salah satunya juga yang collaborative learning gitu ya Bu
Dian, Bu Tian. Ya itu collaborative learning, apakah implementasinya sudah mulai banyak di kita ini, Bu? Saya Yang kira dalam bidang-bidang ilmu tertentu justru sangat kental dengan collaborative learning ya. Tapi kalau dalam konteks collaborative learning di online learning di Indonesia itu saya nggak tahu apakah sudah banyak atau belum. Tetapi kalau misalnya saya ngajar, saya berusaha memberikan tugas kelompok, ya kan. Kemudian nanti kalau saya ngajar level S3 misalnya, saya itu nggak pernah ngasih kuliah online ya. Saya nggak pernah tuh ceramah gitu ya. Jadi kalau lagi di yang sinkronusnya tuh saya nggak pernah presentasi ya. Jadi semua bahan udah saya tuangkan di dalam bahan apa namanya, apakah itu text-based atau apakah itu video. Dan saya nggak pernah bikin video, Pak. Saya selalu mencari video yang sudah ada. Kemudian saya kontekstualisasi ya. Karena bikin video lama, ya kan? Susah kan? Kadang-kadang kita disuruh ngajar cuma berapa hari sebelum perkuliahan mulai. Nah, terus dan itu siswa selalu saya kasih bahan gitu kan di dalam minggu-minggunya itu. Jadi di awal tuh pasti saya kasih senario pembelajaran ini loh, senario kita ya satu semester ini. Di sesi minggu pertama kita akan mempelajari ini, saya akan kirim bahan ini. Nanti kita akan ketemu yang sinkronus tuh kapan dan itu biasanya mereka saya suruh presentasi. Jadi kalau lagi sinkronus itu saya nggak pernah saya yang ngomong. Jadi itu saya gilir mereka presentasi. Presentasi itu ada beberapa hal. Pertama, presentasi mereka mempresentasikan materi yang saya tugaskan mereka baca atau mereka pelajari minggu itu. Kemudian yang kedua, presentasi dalam mengerjakan hasil tugas. Ya, tergantung minggunya. Jadi itu alternately. Dan siapa yang presentasi nggak pernah saya umumkan. Jadi saya akan sebut saat itu aja. Saya bilang presentasi gantian, tapi siapa kapan saya akan tunjuk saat itu aja. Jadi semua siap aja gitu. Jadi semua orang mempersiapkan pertemuan sinkronus itu seolah-olah dia yang akan presentasi. Itu begitu ya. Jadi mereka memang sudah bekerja di rumah gitu ya. Harus, kalau online learning harus membuat mereka bekerja asynchronously, ya kan? Nah, jadi kalaupun kerja kelompok, nanti saya bilang, kalau kerja kelompok, nanti kelompok mana yang akan saya presentasi, saya akan sebutkan, dan siapa yang harus presentasi dari kelompok itu saya nentuin. Supaya nggak cuma satu orang yang kerja di kelompok itu, gitu kan? Ya seperti itu. Jadi free rider ya Bu ya. Jadi tips-tips ya maksudnya itu kan sebetulnya tips-tips pragmatis ya, tapi berupaya supaya mereka engage di dalam pembelajaran itu baik dengan learning kontennya sendiri secara asinkronus maupun dengan sesama mahasiswa lain dan dengan kita ketika kita melakukan diskusi yang sinkronus gitu. Jadi memang Ibu membalik taksonomi Bloom ya Bu ya, dibalik sama. Ya, jadi kita pakai yang kayak flip classroom gitu. Juga buat kita jadi mengerti, dia paham nggak sih kalau dia yang presentasi kan kita tahu dari presentasinya dia gitu kan. Yang paling efektif menurut saya juga demikian ya Bu, kalau mereka mempersiapkan diri dengan baik, kemudian mereka harus presentasi, mereka punya satu motivasi untuk memahami materinya, itu menurut saya paling kan memang belajar yang paling baik itu mengajar. Ya. Itu saya sendiri mengalami ya, kalau saya akan menyiapkan diri untuk presentasi pasti lebih daripada ketika saya menyiapkan diri untuk ujian. Ya. Harus mempersiapkan. Kita takut ditanya dong kita. Kalau ditanya nggak bisa jawab gimana? Game over ya Bu. Game over. Pakai game over kayak malu lagi gitu kan. Oke. Jadi memang masa-masa sekarang ini memang menurut saya sih kita banyak pilihan, tapi salah satu yang terbaik seperti itu ya. Jadi mungkin ada kaitannya juga Bu Tian dengan cara-cara mempersiapkan diri di rumah itu ada hubungannya dengan belajar mandiri gitu. Karena belajar mandiri ini menurut saya juga harus diajarkan juga, karena nggak setiap orang bisa memahami sebetulnya maksud belajar mandiri itu seperti apa sih gitu ya. Jadi ada ilmunya juga gitu ya Bu Tian ya. Ya Prof, gimana? Ya, jadi belajar mandiri itu intinya bukan belajar sendiri. Belajar mandiri itu adalah, jadi seorang pembelajar yang mandiri itu adalah orang yang tahu apa yang ingin dipelajarinya, untuk apa, lalu keinginan mempelajari itu datang dari dalam, ya, ataupun dari luar, tetapi dia bisa mengolah motivasi itu sehingga menggerakkan dia untuk melakukan kegiatan pembelajaran itu. Dan ketika dia punya kesulitan, dia tahu dia cara mencari bantuan. Itu pembelajar mandiri. Jadi pembelajar mandiri itu bukannya haram minta bantuan, enggak. Justru pembelajar mandiri itu tahu kapan dia perlu bantuan, kemana dia harus cari bantuan. Itu sebenarnya kuncinya. Lalu tentu di atas segalanya adalah manajemen waktu dan disiplin, ya kan.
Kalau nggak disiplin ya sudah. Kalau tidak punya manajemen waktu juga itu bubar jalan, udah pasti. Nggak cocok buat ini Bu, procrastinator yang selalu menunda-nunda. Oh ya, nggak procrastinator, nggak cocok banget, nggak Nggak cocok cocok banget. banget. Iya, nggak cocok banget. Jadi memang, eh, tetapi bisa dilatih. Bisa nanti. Ya itu kan. Belajar mandiri itu adalah keterampilan yang bisa dilatihkan. Ya. Saya percaya itu. Justru itu. Jadi menurut saya memang terutama yang muda-muda gitu ya, mereka harus diberi bekal bagaimana Ya, cara belajar mandiri yang betul, baik dengan resources yang begitu banyak. Tapi justru resources yang banyak itu mereka harus bisa memfilter dengan baik. Nah itu betul. mudah juga Bu Tian. Betul, betul. Jadi makanya, jadi itu kan kalau untuk sekarang ini kan kita sebetulnya punya momentum yang sangat bagus ya. Karena dipaksa oleh pandemi, anak-anak kita itu menjadi sudah familiar dengan online learning. Sekarang jadi mereka itu memiliki satu apa namanya horizon eh, yang berbeda, yang menurut saya itu value added yang luar biasa. Karena dulunya kan orang anak-anak itu, anak SMA gitu ya, itu kan memikirkan kalau yang namanya internet itu ya buat game, buat chatting, buat sosmed. Nggak pernah mereka terpikir untuk belajar. Ya. Tapi dengan ini, maka sekarang tahu bahwa internet itu sesungguhnya juga bisa buat belajar. Itu menurut saya value added yang luar biasa. Juga kepada orang tua, itu juga value added yang luar biasa. Mana pernah sih kepikir ibu-ibu, bapak-bapak di rumah dulu bahwa dia itu harus ikut terlibat dengan pembelajaran anaknya. Dulu Sekarang kan saya nyari sekolah bagus maksudnya mau nitip. Saya juga dulu waktu muda bilangnya gitu. Anak saya itu gitu kan. Tiba-tiba sekarang maka pembelajaran yang dulu cuma di kelas itu sekarang kan terbangun menjadi budaya belajar seluruh elemen rumah tangga gitu kan. Itu kan value added yang luar biasa. Nah, menurut saya ini tuh kalau ini kan luar biasa karena ke depan kalau anak-anak kita itu tidak memiliki pemahaman itu, tidak memiliki wawasan itu, Indonesia itu akan sangat terbelakang karena masa depan itu yang namanya pembelajaran adanya ya di dunia maya, peningkatan skill adanya di dunia maya, upskilling adanya di dunia maya, reskilling adanya di dunia maya. Bayangkan kalau anak-anak kita itu tidak pernah kena pandemi, tiba-tiba dia diceburkan ke dunia yang nantinya harus begitu. Apa nggak gaman? Jadi kita tuh harus, ya silver lining dari pandemi ini, kita dibantu oleh Allah nih, menyiapkan mereka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya kan? Nah sekarang kita tinggal bagaimana seksamanya tuh harus kita. Jangan diserahkan ke Allah lagi kan. Jadi kita harus memanfaatkan ini luar biasa. Sehingga nanti jangan sampai pandemi hilang, mereka balik lagi ke dulu. Bahwa internet ini nggak buat belajar, internet itu buat pura-pura aja. Buat nonton Netflix, buat apa gitu kan. Nah, berkaca dari itu, jadi saya itu, karena saya sangat-sangat concern dengan ini, jadi saya lagi mau survei, baru mau mulai nih. Survei ini akan saya tujukan ke anak SMA, bukan kuliahan. Saya akan bikin survei untuk anak SMA kelas 1 sama anak SMA kelas 3. Saya ingin melihat online learning readiness mereka. Di dalam online learning readiness itu ada apa namanya independent learning readiness, di dalamnya ada di situ. Ada digital literacy readiness, ada apa namanya, jadi dia gabungan antara self-directedness, kemudian independent learning, dan juga digital literacy. Jadi kita mau mengukur anak-anak SMA kelas 1 kayak apa, anak-anak kelas 1 SMA sekarang, anak-anak kelas 3 kayak apa, lalu adakah kemajuan tuh di antara kelas 1 sampai kelas 3? Kalau nggak ada, what do we have to do? Karena kan sesungguhnya kita tahu apa yang dibutuhkan ketika mereka lulus SMA. Supaya mereka siap masuk ke dunia pendidikan tinggi yang sekarang itu, kalau kita bisa memanfaatkan belajar online dengan baik, resources-nya luar biasa. Kita bisa memanfaatkan kuliah-kuliahan dari universitas yang zaman dulu tuh mimpi aja kali ya, dari Harvard, dari Yale, dari Stanford, sekarang kan udah bisa diakses dengan mudah dan gampang dan murah, bahkan bisa gratis. Tapi kalau kita nggak punya kompetensi itu, kalau anak-anak tidak punya skill untuk itu, maka we are not going to get that benefits ya. Dan berarti itu kita akan ketinggalan jauh sekali oleh negara-negara lain. Jadi anak-anak itu harus kita persiapkan untuk masuk ke era itu. Nah, jadi kita ingin tahu kalau anak-anak itu waktu kelas 1 SMA ternyata posisinya di sini baseline-nya, kelas 3 SMA ternyata juga masih di sini, berarti kan we don't do anything.
ketika mereka SMA. Padahal di situ kita harus melakukan sesuatu, seperti tadi Pak bilang, mempersiapkan mereka menjadi advanced organizer learners. Ya kan? Menjadi orang yang bisa memanage dirinya sendiri, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita ingin melihat intervensi apa sih yang bisa dilakukan oleh kita supaya ketika mereka lulus SMA itu they are ready. They are ready to be an independent learners gitu kan, yang tidak tergantung lagi kepada jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mau jumlah perguruan tingginya 4.000 tapi ece-ece semua, dia bisa belajar dari mana aja gitu loh. Inginnya tuh cita-cita saya tuh pengennya tuh begitu ya. Jadi tapi memang itu tentu masih jauh ya, karena kalau kita lihat praksis online learning selama pandemi ini antara yang di kota besar dan yang di kota kecil itu luar biasa ya, gap-nya ya. Jadi kan misalnya di level SD aja, level SD. Kalau yang cucu saya misalnya gitu kan di Jakarta, itu kan dia bisa tuh tiap hari Zoom, terus tiap awal semester tuh dia dikirimin kit oleh sekolahnya untuk dia belajar di rumah. Pokoknya oke lah, bagus gitu ya. Sementara misalnya saya lihat anaknya saudara saya di Sukabumi aja, nggak usah jauh-jauh yang kota-kota di luar Jawa ya. Itu kan enggak, gurunya seminggu sekali keliling ke rumah anak-anak itu, ngasih tugas. Terus tugas yang minggu kemarin dikumpulin. Jadi jarak jauhnya tuh kayak gitu. Karena apa? Karena orang tuanya itu cuma punya satu HP. Dipakai sekeluarga. Ya kan? Rebutan lah. Jadi udah nggak mungkin kan. Ada yang nggak punya HP sama sekali. Jadi, nah itu kalau itu kan porsinya PR-nya PR pemerintah ya. Bukan PR kita masyarakat ya. Bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita sehingga mereka memiliki daya beli untuk bisa memanfaatkan the ample resources, learning resources yang begitu belapakan dan gratis di dunia maya itu. Gitu. Ya. Jadi kita terbentur infrastruktur ya Bu. Ini digital divide. Kita bicara digital divide, di mana di situ kan seharusnya ada pemerataannya. Jadi betul. Saya juga mengharap sih kalau Sukabumi mungkin masih oke ya Bu. Tapi Sukabumi mana dulu? Oh Sukabumi mana dulu? Jangankan Sukabumi, ada kota tuh yang di antara perbatasan Jakarta Bekasi ada loh yang masih kayak gitu. Itu ya. Jadi jauh ya. Kita nggak usah jauh-jauh cari sampel. Nggak usah jauh-jauh nyarinya. Nggak usah jauh-jauh. Jadi ya itulah ya. Jangan kata gitu. Saya punya mahasiswa mahasiswa UT nih ya. Mahasiswa UT itu guru. Dia ngambil program S2 UT. Program S2 UT kan pasti harus ada online-nya. Nah itu ada loh Pak, yang dia nggak bisa buka video yang dikirim karena bandwidth-nya dia tuh di HP-nya kuotanya habis melulu. Oh, ya. Gitu. Jadi kita itu terbentur infrastruktur, yes. Kalau infrastruktur udah beres, maka kita harus urusan literasinya, ya kan? Literasi udah beres, kita harus urus urusan habits-nya, ya kan? Habits udah beres, kita udah urus urusan disiplinnya. Itu semua udah beres, kita urus urusan kejujurannya. Jadi banyak PR kita itu. PR-nya banyak. Apa namanya? Masih panjang jalan kita. Panjang jalan kita, tapi we see the light at the end of the tunnel. Jadi nggak pernah give up. Tapi oke lah, artinya kita mengarah ke positive thinking, ke arah perbaikan. Kita harus. Jadi orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan, mau dia guru di satu sekolah ataupun seperti kita atau seperti Bapak ya yang secara mandiri gitu membuat podcast ini kan juga ada unsur advokasi dan edukasi ya kepada masyarakat ya. Itu kita selalu harus bawa aura positif dan semangat. Soalnya kalau kita aja udah nggak semangat, kita aja udah ngelihat nadesu gitu, gimana yang bawahnya? Pokoknya kalau kita yang punya akses ke publik, kita tuh nggak boleh menunjukkan madesu. Madesu itu di otak kita aja gitu. Jadi pantang sekali pejabat itu melihat secara pesimis. Apalagi pejabat publik ya. Itu menurut saya kalau pejabat publik ada yang memperlihatkan pesimisme, pecat aja tuh. Oke Bu Tian, saya rasa kita sudah cukup lama loh berdiskusi. Terima kasih banget. Jadi kita sudah membahas mulai dari kondisi aktual yang virtual learning saat ini. Kemudian kita juga sudah membahas bahan ajar
ya bagaimana kita membuat bahan ajar yang sesuai dengan ini untuk menambah motivasi, ketertarikan, ya. Kemudian yang terakhir tadi kita bicara soal bekal untuk belajar mandiri, karena saya juga mengharapkan itu bahwa kalau kita bisa punya kemampuan untuk belajar mandiri yang baik, insya Allah semua gampang gitu ya. Karena kan kita mulai dari diri kita sendiri itu, kita mulai berkembang dan kemudian baru kita mendapatkan ilmu yang banyak dari situ ya. Jadi saya pikir kita bisa maju kalau kita bisa mampu untuk belajar mandiri gitu. Ya, memanage diri kita sendiri lah minimal. Prof Tian, sebagai yang ini pesan terakhir gimana nih kira-kira sebelum kita menutup podcast ini, monggo apa nih yang pesan buat siapa nih? Kepada siapa ya? Soalnya pesan bisa beda tergantung kepada siapa pesannya. Kepada pengajar ya Bu, kepada pengajar, para pengajar barangkali ya. Ya, kepada dosen. Ya. Kita itu mudah sekali terjebak dalam rasa jenuh karena mengajar itu sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Biasanya kalau sudah menjadi sesuatu yang rutin, kita itu suka bermain di zona aman, ya. Nah, sehingga kita kadang-kadang suka tidak mau berinvestasi waktu untuk membuat suatu perbaruan di dalam mengajar kita. Itu sangat manusiawi. Pesan saya itu harus dilawan. Rasa malas, keluar dari zona nyaman, karena toh saya udah ngajar puluhan tahun seperti ini juga sudah mahasiswa happy, itu yang harus dilawan. Dan menurut saya itu yang paling sulit untuk pada level individu dosen. Apalagi kalau sudah menjadi pengajarnya itu sudah puluhan tahun. Jadi memang lebih banyak melihat apa yang dikerjakan orang lain, itu bisa membantu kita, membuat kita ingin melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi banyak-banyak window shopping, kalau menurut saya, lawan rasa nyaman dalam diri sendiri. Sebenarnya kuncinya itu. Nah, mudah-mudahan semangat kita selalu berubah itu menular ke anak-anak yang kita ajar. Dan selalu harus dikobarkan rasa optimisme kepada mahasiswa, karena mahasiswa itulah yang nanti akan membawa kita kemana kita kan. Jadi mereka harus jadi individu-individu yang optimis. Setuju, Bu. Ya. Jadi sebetulnya perubahan zaman itu harus diikuti oleh setiap orang ya. Kalau muridnya sudah berubah, murid zaman sekarang, murid zaman dulu, tentu cara mengajar kita juga menyesuaikan. Gitu ya. Ya, jadi at the end of the day semuanya itu sangat personal. Personal ya. Jadi pada personal level. Kalau kita belum bisa mengubah orang lain, ya kita ubah diri sendiri aja. Ya. Berubah, selalulah berubah, gitu ya Bu, kira-kira. Selalulah berubah dari diri sendiri. Kapan mulainya? Ya sekarang. Sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara yang kamu bisa aja. Oke. Baik, Prof Tian, terima kasih banyak sekali lagi. Saya juga mengharap nanti kita ada lagi dong di tahun 2022 gitu ya Bu ya. Udah sebentar lagi nih. Sebentar lagi. Berapa hari lagi udah 2022. Saya harap kita bisa podcast lagi, Bu. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan terakhir kita akan mengatakan salam kompeten. Ya, saya hitung ya, Bu ya. 1, 2, 3. Salam kompeten.